Halo, jadi kita dari kelompok Muhammad Yamin. Kita udah nyampe di Museum Proklamasi. Jadi, ayo kita jelajahi museum ini. Yeay. Halo semuanya, kami dari kelompok Muhammad Yamin. Sekarang kita sudah berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ayo kita masuk, guys. Seperti teman-teman lihat, di sini ada tokoh tiga serangkai. Yang pertama Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Selanjutnya ada Soekarno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan Presiden pertama. Dan yang terakhir dari tiga serangkai adalah Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, serta proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita berada di ruangan pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 16 Agustus, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Takashi Maeda di kediamannya sekitar pukul 22 untuk menjelaskan kepada Maeda kalau mereka akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Maeda tidak campur tangan dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Tadi di ruangan pertama, mereka bertemu dengan Laksamana Tadashi Maeda. Selanjutnya, di ruangan makan, Bung Karno, Ahmad Subarjo, dan Bung Hatta menyusun naskah proklamasi. Setelah naskah tersebut selesai, dibawa ke serambi muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. Selanjutnya kita berada di ruangan pengesahan naskah proklamasi. Di ruangan ini, tiga serangkai Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan dan berulang-ulang. Lalu beliau bertanya kepada hadirin setuju atau tidaknya terhadap rumusan itu. Jawaban dari hadirin adalah setuju. Ketika dipastikan oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju, jawabannya adalah sama, yaitu setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno memberikan jawaban, yaitu tidak semua harus menandatangani naskah, cukup 2 orang saja atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Lalu keputusan itu diterima oleh hadirin dan Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Seperti yang Anda bisa lihat, di sini ada Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik, tokoh pers nasional yang tertarik politik, pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sekarang kita lagi ada di ruang pengetikan naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur ya. Di sini bisa lihat Sayuti Melik dengan mesin tiknya untuk mengetik naskah proklamasi bersama BM dia yang di sampingnya sambil mengawasi. Nah, kita bisa lihat di sekelilingnya di sini ya. Ini mesin tik yang digunakan untuk mengetik naskah proklamasi. Teman-teman, tahu nggak sih kalian bahwa Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas piano ini setelah diketik oleh Sayuti Melik dan ditemani oleh BM dia. Saat ini kita berada di ruangan Tomo. Ruangan Tomo berisi biografi dan koleksi pribadi tokoh-tokoh yang hadir pada saat pengesahan proklamasi Republik Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita bisa lihat di sini nih, pengibaran bendera merah putih di tahun 1950 ya. Nah, jadi peringatan Hari Kemerdekaan dilakukan meriah di seluruh Indonesia. Ini 1950 berarti sudah 5 tahun menjelang kemerdekaan Indonesia. Lalu di sini kita bisa lihat suasananya nih. Coba suasana RI dan RIS Jakarta. Di sini ini rangka pertemuan negara kesatuan diadakan serangkai pertemuan negara-negara bagian ya. Jadi suasana konferensi segitiga ya, RIS, RI dan NIT di Jakarta pada bulan Mei 1950. Lalu di sini kita bisa lihat ya pengakuan ya, mulai dari Presiden RI, lalu kedaulatan di Belanda dan kedaulatan di Jakarta. Presiden dengan Jenderal Sudirman nih, salah satu jenderal dari sedikit jenderal yang memiliki pangkat bintang 5.
Ya, di sini bisa lihat lalu penjambutan Jenderal Sudirman nih pada tanggal 10 Juli 1949. Lalu ini ada perjanjian Roem-Royen ya, yaitu kayak semacam usaha-usaha di bidang diplomasi. Lalu di sini kita bisa lihat kita berkunjung di Bangka. Lalu ini TNI masuk kota Yogyakarta ya, setelah melakukan penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta. TNI masuki Yogyakarta itu pada tanggal 29 Juni 1949. Lalu setelah itu presiden dan wakil presiden itu kembali ke Yogyakarta. Itu dia. Kalau kita bisa lihat di sini adalah perangko konferensi Malino yang dicetak oleh pihak Amerika ya untuk konferensi Malino. Lalu di sebelah kanannya terdapat buku bersampul hijau dan bertulisan di sini Republik Indonesia Provinsi Sulawesi. Jadi buku ini tuh berisi tentang daerah Sulawesi dan perkembangan dan perjuangannya. Jadi di Taman Rumah Maeda terdapat bunker yang berfungsi untuk antisipasi perang nuklir. Kita sudah di dalam bunker teman-teman. Isinya cuma terowongan. Nih. We don't know kalau ini bisa dimasukin apa enggak.